Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala nikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada subuh yang berkah ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita dan kesalehan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan sholawat tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia minaz zulumati ila nur. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, dalam surah Ali Imran ayat 112 Allah menuntun kita agar terus menjaga hubungan baik dengannya, hubungan baik dengan Allah atau hablum minallah, dan memelihara hubungan baik dengan sesama manusia, bahkan dengan alam lingkungan kita, atau disebut dengan hablum minanas atau hablum minal alam. Karena apabila kita tidak mampu menata hubungan baik dengan Allah dan dengan sesama manusia, maka akan ada implikasi terhadap kehidupan yang berbentuk adillah wal maskanah, kehidupan yang tidak baik, kehidupan yang buruk, dan mungkin akan memarginalkan kehidupan kita di muka bumi ini. Allah berfirman, duribat alaihimudzillah ainama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas wa ba'u bighadabin minallah wa duribat alaihimul maskanah. Ditimpakan kepada mereka adillah, kehinaan di dalam hidupnya dimanapun mereka berada, kecuali mereka dapat memelihara hubungan baik dengan Allah dan dengan sesama manusia. Bahkan jika manusia tidak mampu membangun hubungan baik dengan Allah dengan maksiat, berbuat munkar, berbuat kekejian, maka pabau bighadab minallah, akan datang kemurkaan Allah kepada mereka, dan Allah akan berikan kepada mereka kehidupan yang sengsara, al-maskanah. Kenapa? Karena kemaksiatannya, kedurhakaannya, kemungkarannya, perbuatan kejinya, bahkan juga tidak mampu membangun kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga layak bagi mereka sebuah kehidupan yang sempit, kehidupan yang mencelakakan di dunia dan di akhirat pula. Untuk itu Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita terus memiliki semangat giroh untuk terus secara istiqomah menata, memelihara, menjaga hubungan baik kita dengan Allah dan dengan sesama manusia. Dan Allah telah memberikan kepada kita tuntunan yang lengkap, tuntunan yang sempurna, bagaimana kita dapat menjaga, memelihara hubungan baik dengannya dengan sesama manusia. Di dalam istilah fikih, fikih kemarin, itu ada beberapa pembahasan yang akan kita mungkin sampaikan dalam kajian-kajian selanjutnya. Ada kita mengenal fikih ibadah, ada kita mengenal fikih muamalah, juga fikih jinayah, fikih munakahat, fikih mawaris, fikih al-amwal, fikih siasah, dan lain sebagainya. Baik sekali. Tetapi di dalam kajian fikih ini banyak sekali perbedaan pembagian. Seperti misalkan membagi fikih menjadi dua bagian besar, itu fikih ibadah dengan fikih muamalah. Fikih ibadah itu adalah ketentuan-ketentuan atau hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan masalah ubudiyah. Itu fikih ibadah, di sholat, puasa, zakat, haji.
dan kita belum membahasnya fikih ini ya. Yang kedua adalah fikih muamalah, yaitu ketentuan-ketentuan Allah yang mengatur masalah hukum-hukum yang berkaitan dengan misalkan harta benda, ya, misalkan juga waris, juga tentang ya tindak kriminal dengan hukumnya masing-masing dan lain sebagainya. Ini luas. Itu yang disampaikan oleh Wahbah Zuhairi bahwa dalam istilah fikih ini terbagi dua bagian besar, fikih ibadah dan fikih muamalah. Ada juga pembagian yang disampaikan oleh Muhammad Mustafa Az-Zarqa, ya, ulama fikih. Beliau membagi fikih menjadi 6 bagian besar itu kan. Yang pertama adalah hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan masalah ubudiyah tadi kan, seperti sholat, taharah, zakat, haji, puasa, itu disebut dengan fikih ibadah. Kita belum membahas fikih ibadah ya. Yang kedua, ketentuan-ketentuan Allah yang berkaitan dengan masalah keluarga. Ini kita bahas nih kemarin ya, yaitu pernikahan ya, seperti kemarin tentang qadha, ya, tentang apa tadi? Ya, li'an, tentang talak, tentang khitbah, ya, juga tentang idah, ila dan sebagainya. Ini sudah kita bahas tuntas ya. Yang ketiga, ya, hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan masalah misalkan pengaturan ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, ya. Kemudian juga kerjasama, titipan, wadiah, deposito lah pada perbankannya ya, atau juga ada rohan, gadai, ya, ada jasa, ya, ada sewa menyewa, ijaroh dan sebagainya. Ini disebut dengan fikih muamalah. Nanti kita akan bahas ini dari sekarang mungkin bisa fikih muamalah ya sampai berapa ya, bulan ke depan insyaallah kalau panjang. Itu 3 ya, fikih ibadah, yang kedua fikih munakahat, ketiga fikih muamalah. Kemudian yang keempat menurut Mustafa Az-Zarqa, ketentuan-ketentuan Allah, hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan masalah tindak kriminal ya, dan hukumannya. Seperti kita pernah mendengar ada misalkan kriminal membunuh ya dengan kisos hukumannya. Ada tindak kriminal mencuri, ya, berzina ya dengan misalkan rajam dan cambuk hukumannya. Nah, itu namanya fikih jinayah. Apa? Fikih jinayah. Kemudian yang kelima, Bapak sekalian, menurut Mustafa Az-Zarqa ada ketentuan-ketentuan Allah, hukum-hukum Allah yang mengatur, yang berkaitan dengan masalah-masalah hubungan antara penguasa dengan rakyat. Kewajiban penguasa apa, kewajiban rakyat apa, dan haknya apa. Itu disebut dengan fikih siasah. Apa? Fikih siasah. Fikih politik gitu. Fikih politik. Nah, ini juga ya disebut bagian daripada ya fikih ya, fikih siasah. Nah, tetapi yang keenam ya, Mustafa Az-Zarqa itu membagi ya hukum-hukum yang bukan hukum ya. Jadi aturan-aturan yang berkaitan dengan etika, tata cara ya. Kita bermuamalah dengan akhlak moral itu disebut dengan al-ahkam al-khuluqiyah, hukum-hukum tentang akhlak. Ini masuk ke akhlak itu ya. Ini menurut Mustafa Az-Zarqa. Walaupun mungkin di dalam kajian-kajian fikih banyak juga sekalian pengembangannya selain yang 6 tadi. Di antaranya ya hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan masalah-masalah harta. Seorang yang punya harta meninggal dunia, dia meninggalkan harta kepada ahli waris ya. Itu kan juga fikih namanya. Fikih mawaris namanya apa? Fikih mawaris. Ini tambahannya aja kan. Tadi menurut Wahbah Zuhairi bagi 2 besar ya. Menurut Mustafa Az-Zarqa ada 6. Ada tambahannya yang lain kan. Seperti tadi fikih apa? Fikih mawaris atau fikih amwal. Ya. Bahkan juga berkembang fikih ini seperti kalau kita bicara masalah lingkungan hidup, nah gitu kan, ya, memelihara lingkungan hidup, alam semesta ini harus dipelihara kan, jangan dirusak. Boleh dibangun, tapi dengan memperhatikan keindahan, ya, kelestarian, keseimbangan, kan begitu ya. Ya jangan kita mengeksploitasi alam ini sampai dirusak, kan itu tidak boleh.
Karena perintah agama wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan engkau merusak ciptaan Allah di alam semesta ini setelah Allah ciptakan dengan keseimbangannya, dengan keindahannya, ya, dan lain sebagainya. Maka untuk itu ya seorang kita semuanya bisa menggunakan, mendaya gunakan seluruh nikmat alam semesta ini untuk keperluan hidup, sarana hidup. Tapi di dalam kita mendaya gunakan alam ini tidak boleh merusak, ya, harus dijaga kelestarian lingkungan, keseimbangan, beauty, keindahannya, dan juga permanen, ya, kelestarian, jangan sampai ya hutan ini atau tanah ini, gunung ini, udara ini sampai itu namanya fikih lingkungan. Sering kita mendengar fikih lingkungan. Ada tuh berkembang itu sampai ada fikih lingkungan, fikih harta, fikih keluarga, dan lain sebagainya. Bapak Ibu rahimakumullah, maka bicara fikih, sekarang mungkin masuk ke fikih muamalah, ya, yang akan kita bahas dari hari ini, fikih muamalah. Kalau fikih munakah kan sudah kemarin Pak, ya, sudah selesai itu kan, fikih munakah. Fikih itu secara etimologi artinya al-fahmu, al-fahmu, memahami dengan sungguh-sungguh, memahami dengan mendalam, itu fikih. Secara istilah fikih itu artinya al-ilmu bil ahkami syar'iyyah, ya, al-amaliyah al-muktasabah bi adillati at-tafsiliyah. Ini pengertian fikih. Ilmu itu ilmu, ya. Bil ahkami syar'iyyah, yang menjelaskan, yang menerangkan tentang hukum-hukum, ya. Hukum-hukum ini sudah kita sampaikan pada kajian yang lalu. Ada hukum yang wajib, ya, ada hukum yang sunnah, ya, ada hukum yang haram, makruh, dan mubah. Nah, ini kan 5, ya, hukum taklifin. Hukum-hukum ini ya tentu bicara masalah syariat kan, ketentuan Allah. Karena hukum ini bersumber dari Allah, asy-syariah. Dan itu saya kira ya, bicara tentang misalkan masalah sholat, ya, masalah puasa, apa hukum sholat itu kan, apa hukum puasa, apa hukum zakat, ya, apa hukum membunuh itu kan, apa hukum juga mencuri dan sebagainya. Ini tentu adalah contohnya syariat. Hukum-hukum yang bersumber dari Allah yang menjelaskan tentang al-amaliyah, amalan manusia yang sebenarnya praktis, ya. Dan itu semua hukum-hukum Allah, ya, yang bersifat amaliyah, yang bersifat praktis tadi kan. Tadi itu sholat, puasa, zakat, haji, menikah, warisan, ya kerja. Kemudian juga apa hukum membunuh, apa hukum juga mencuri dan hukumannya dan sebagainya. Itu memiliki landasan, ya, landasannya apa? Yaitu Al-Quran dan dalil-dalil yang rinci, ya, makanya ya, kenapa ya, sholat itu wajib? Apa dalilnya? Aqimus sholah, aqimus sholah. Zakat wajib, apa dalilnya? Wa atuz zakat. Berzina dilarang, la taqrabuz zina. Mencuri dilarang, asariku wasarikatu faqta'u kan. Itu semuanya adalah dalil yang melandasi adanya hukum syarat tadi yang bersifat aplikatif, ya, sifat amaliyah. Nah, dan dalam fikih Bapak sekalian, dalil-dalil itu yang pokok ada 4 disepakati. Yang pokok 2, ya. Pertama Quran dan Sunnah. Tapi juga disepakati ulama ada 4. Quran, Sunnah, ijma', qiyas. Jadi kalau ada suatu aktivitas yang kita ingin menghukumi, apa hukumnya? Cari Quran. Ada nggak dasarnya Quran? Ya. Kalau nggak di Quran, cari di hadis. Ada nggak hadis? Kalau nggak di hadis, nggak ada, cari di ijma', konsensus ulama. Kalau nggak ada ijma', ada di qiyas. Kalau nggak di qiyas, makanya ada nih, ya, yang lain seperti istihsan 5, ada istishab 6, ya, ada maslahah, ya, maslahah 7, ada juga
misalkan syar'u man qablana 8. Ada juga yang disebut dengan 9 al-uruf. Nah, ini cara-cara atau metodologi dalam mengeluarkan hukum tapi yang pokok berapa tadi? Dua, Quran dan Sunnah. Kemudian untuk fikih disepakati berapa? 4 para ulama. 1 Quran, 2 Sunnah, 3 ijma, 4 qiyas. Bapak Ibu rahimakumullah, itu yang kaitan dengan fikih. Jadi fikih itu adalah apa pengertian ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syara yang bersifat aplikatif, ya, amaliyah, yang itu semua dihasilkan dari ijtihad para ulama, ya, yang bersumber pada dalil-dalil yang rinci. Nah, itu fikih. Al ilmu bil ahkami syar'iyyah al amaliyah al muktasabah bi adillatiha at-tafsiliyah. Itu bahasa Arabnya. Sekarang pertanyaannya, apakah ilmu eksakta 2 tambah 2 4 gitu kan, termasuk fikih, Pak? Tidak. Tidak, karena dia bukan pada tataran al amaliyah kan, ya, al amaliyah, bukan pada. Tapi kalau bicara ya sholat, puasa, zakat, ya hukumnya nutup aurat, itu fikih bukan, Pak? Fikih. Ya, rukun nikah, tentang talak, tentang rujuk, fikih bukan tuh? Fikih. Tapi kalau tadi seperti matematika, eksakta, ya, katakan sinar matahari, ya, menyorot apa bumi, itu bukan fikih. Atau juga bicara masalah ketuhanan, ya, ya, ketuhanan, wujud, idam, bako, itu bukan fikih, itu akid. Jadi fikih itu adalah sekalian ilmu yang membahas tentang hukum-hukum ya, yang bersifat aplikatif, ya, yang didasarkan dari dalil yang rinci. Dalil itu tadi 1 Quran, 2 Sunnah, 3 ijma, 4 qiyas yang disepakati bersama para ulama. Bapak rahimakumullah, kemudian fikih itu tadi kan pembagiannya secara umum ada 2 menurut Wahbah Juhaili. 1 fikih ibadah, fikih muamalah kan. Pernah mendengar itu, Pak, ya? Kalau ibadah itu ya hukum, ketentuan-ketentuan yang membahas masalah bagaimana hubungan manusia dengan Allah. Itu ibadah. Kalau fikih muamalah itu ya hukum-hukum, ketentuan-ketentuan yang membahas masalah hubungan sama manusia secara umum nih, Pak. Ya, seperti tadi masalah pernikahan, ya, masalah ekonomi, masalah peradilan, ya, masalah harta, masalah kewarisan, itu muamalah itu luas, Pak. Jadi kalau ada yang mengatakan pengertian muamalah itu ya bicara masalah pernikahan, bicara masalah ekonomi, bicara masalah politik, siasah, bicara masalah hukum pidana, bicara masalah peradilan, itu benar secara umum, arti tetapi ada juga yang mengkhususkan ya, yang mengkhususkan tentang definisi muamalah, Pak. Apa itu? Muamalah artinya ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta. Jadi ketentuan-ketentuan hukum yang menjelaskan tentang usaha-usaha, gitu ya, untuk memperoleh, mendapatkan dan mengembangkan harta dengan cara tadi jual beli, ya, bagi hasil, ya, apalagi kemudian juga penyertaan modal, ya. Ada misalkan kerjasama dalam pertanian, ya, ada juga sewa menyewa, ada jasa. Nah, ini semuanya adalah fikih dalam arti yang khusus, maksudnya. Jadi nanti harus dipahami dulu tuh. Kalau bicara fikih muamalah itu dalam arti yang luas atau yang khusus, ya. Berarti yang luas ya semuanya, semua aturan-aturan hukum Allah yang berkaitan dengan interaksi sosial kita,
baik dalam masalah tadi ekonomi, ya, dalam masalah keluarga, dalam masalah peradilan, dan masalah juga harta kewarisan dan sebagainya, itu dalam arti luas berarti kan. Termasuk kita kemarin membahas masalah keluarga kemarin kan banyak kan, itu muamalah juga. Tapi yang dimaksud dengan kajian kita nanti ke depan ini, ya fikih muamalah itu yang terkait dengan bagaimana usaha-usaha di dalam mendapatkan, memperoleh harta dan mengembangkannya. Jadi harta itu kita peroleh, dikembangkan sehingga menghasilkan keuntungan-keuntungan bagi hidup kita di dunia sampai akhirat tentunya kan. Bagaimana caranya? Dengan cara jual beli, jadi apa? Kerjasama. Nanti ada babul buyu, babul buyu, jual beli. Gimana nih hukum jual beli itu? Bagaimana syaratnya? Bagaimana rukunnya? Apa jual beli yang tidak dibolehkan oleh agama, yang dilarang oleh agama? Nah, itu kan kita bahas pada kajian ke depan itu di muamalah. Atau mungkin bagi hasil, ya. Bagi hasil, ada orang yang punya tanah, punya sawah, tapi nggak punya modal untuk menanamnya, ya, betul pak? Nanti ada kerjasama. Atau sebaliknya, ada orang punya tanah, punya modal, punya bibit, tapi nggak ada punya waktu dia untuk menggarap tanahnya. Nah, ini juga ada. Makanya ada disebut dengan nanti bisa ada ya muzaroah, apa? Mujaroah, kerjasama dan pertanian, ada mukhobaroh dan lain sebagainya. Itu kaitan dengan muamalah. Dan kita akan bahas itu. Atau mudharabah dalam arti kerjasama dalam ekonomi kan. Ada orang yang punya modal, punya uang, tapi nggak punya skill dia. Uang punya, modal punya dia, tapi nggak punya skill. Arek dinaonkeun ya duitnya miliaran triliunan. Nah, tapi ada orang yang punya skill, punya talenta bisnis, tapi tahu gak modal gitu. Nah, ini kan Islam memberikan jalan keluar gitu, untuk menggabungkan keduanya. Ada mudharabah namanya apa? Mudharabah. Ada mudharabah sebagai hasil antara sahibul mal yang punya modal dengan mudharib yang memoperasionalkan modal itu dengan usaha-usaha yang produktif yang menghasilkan keuntungan. Yang mana keuntungan itu nanti dibagi dua sesuai dengan kesepakatan. Akan yang punya modal 60%, yang menjalankan usaha 40%. Itu namanya mudharabah. Itu kajian fikih muamalah. Yang khusus yang akan kita bahas. Atau ada orang ini sudah jalan, ya, apa namanya bisnis, ya, tapi modal pengen lebih besar lagi, mengembangkan sayapnya, kurang modal. Ada penyertaan modal, namanya musyarakah. Apa? Penyertaan modal, persero ya. Ada orang penyertaan modal, yang modalnya sama-sama, yang satu 6 miliar, satu 6 miliar, 12 miliar, ya, dikembangkan usahanya. Pembagiannya ya tentu disepakati. Atau juga modalnya nggak sama. Ada 4 orang bersyarikat, yang satu 2 miliar, satu 3 miliar, satu 5 miliar, satu 10 miliar, beda ya. Tapi dikumpulkan satu kesatuan. Itu musyarakah. Makanya nanti ada perbagian, ada syirkatul amlak, syirkatul wujuh, ya, dan lain sebagainya. Ini kajian fikih muamalah. Dan kita akan bicara ini ke depan. Atau juga bisa ada orang ya yang nggak punya apa namanya uang, dia juga nggak punya bisnis, tapi kebutuhannya mendesak untuk bayaran anak, untuk makan. Nah, itu ada solusinya dalam agama. Namanya apa? Utang piutang. Apa? Utang piutang. Pinjam meminjam, ya. Qardul hasan. Apa? Qardul hasan. Qardul hasan. Dan ini tidak boleh ada apa namanya? Karena bisnis itu, muamalah itu ada dua pendekatannya. Ada yang profit oriented, ya, yang berorientasi kepada komersial, ya, keuntungan. Ada yang sosial oriented. Apa? Sosial. Hanya tabaruk, hanya kebajikan aja. Nah, pinjam-pinjam ini konteksnya apa? Tabaruk, Pak. Yaitu pinjam
sosial oriented. Maka tidak boleh ada kelebihan di situ. Ada kelebihan. Jangan minjemin orang dengan kelebihan sekian persen. Itu riba namanya. Apa? Riba. Minjemin 10.000, dibayar 12.000. Minjemin 1 juta dibayar 1.200.000. Yang 200 itu riba. Karena kalau kita meminjamkan itu udah ikhlas, tolong menolong, ya itu tabaru aja tuh, ya sosial oriented, tidak ada orientasi untuk keuntungan. Kalau dia menambahkan itu riba nih. Dan kita pun nanti akan bicara mengenai riba, ya ada riba. Apa riba itu? Ada riba nasiah, ada riba fadl. Nah itu kajian muamalah, kajian muamalah. Jadi ada juga misalkan dengan sewa menyewa, sewa menyewa, ya sewa menyewa ya barang-barang, atau sewa menyewa ya tanah, atau menyewa juga ya kendaraan. Nah itu kan juga bagian daripada fikih muamalah. Ada juga gadai, minjem uang dengan jaminan, kan gitu ya, jaminan ya emas atau apa saja kan ada itu dengan waktu tertentu kan bayar. Kalau nggak dibayar bisa dilelang ya untuk membayar uang tersebut, membayar uang tersebut. Nah ini sekalian namanya gadai. Yang punya moto menyelesaikan masalah tanpa masalah, betul Pak ya? Betul nggak tuh motonya ya? Menyelesaikan masalah gadaikan we dipesantrenkeun, emasnya dipesantren. Supaya bahasanya nggak terlalu inilah ya vulgar. Emasnya dipesantrenkeun, digadaikan maksudnya ya. Tadi gadai. Rohan. Istilah momennya ada rohan. Pas kalian tadi al-bai', al-qardul hasan, al-mudharabah, al-musyarakah, ar-rohan, al-ijarah. Ijarah ini yaitu adalah jasa, Pak. Saya dulu ya ada pengalaman lah ya, perbedaan pendapat ya. Ada Bapak pernah, Ibu mungkin waktu kalau Ramadan akhir itu ada orang yang membawa uang yang bagus-bagus itu, yang 100.000 dalamnya ada 80.000 ya, selembaran 100.000 kan merah kan, ditukar dengan uang 10.000 tapi 80 lembar. Pertanyaannya boleh nggak? Boleh nggak Pak? Jadi nukar uang 100.000 salembar berem ya dengan 80 lembar, tapi nominalnya 10.000, dia 100.000 gitu. Boleh nggak Pak? Nah ini, ya itu bisa riba ya, bisa riba betul. Karena satu jenis kan, ya kan tidak boleh. Itu namanya riba fadl. Kalau ya uang dengan uang nggak boleh ada kelebihan. Kecuali beda jenis, dolar dengan rupiah. Ya itu sama ya. Tapi kalau rupiah dengan rupiah nggak boleh tuh 100.000. Cuman nanti ada pendapat, nah ini itu kan jasa Ustaz. Jasa itu kan. Orang waktunya habis, dia juga pakai ongkos ya gitu. Dan sebagainya. Itu nantilah itu kita bahas. Ya, itu contoh saja Pak. Apakah itu termasuk ijarah atau termasuk ya kalau saya situ riba ya. Terus saya jawab ya, karena tidak boleh kita menukar benda dengan satu jenis ada tambah, seperti beras dengan beras, emas dengan emas. Jadi emas 24 karat ya, 1 gram emas 24 karat ditukar dengan 2 gram emas 18 karat. Itu riba. Beas Cianjur anu pulen 1 liter ditukar dengan 2 liter beras anu bear. Perah. Boleh nggak Pak? Nggak boleh, itu riba. Bagaimana supaya dapat
beras yang pulen jual hela gitu. Jual anu beas, anu perak, anu bear, belikan anu pulen gitu. Itu begitu mekanismenya. Agar terhindar dari Nah, tapi itu saya kira pembahasan dalam Bapak saya ingin menyampaikan bahwa yang akan kita bahas fikih muamalah ini seperti itu tadi. Bukan dalam arti muamalah secara tadi kan sudah kita yang jual beli tadi tentang utang piutang ya, tentang kerjasama gitu ya, tentang bagi hasil dalam pertanian dan sebagainya, tentang rohan ya, gade, tentang juga sewa menyewa Pak ya, menyewa dan lain sebagainya. Jadi mungkin ada bisnis-bisnis yang tidak boleh kita lakukan. Seperti misalkan ada riba, ada goror, ada maisir. Apa tuh goror Pak? Beli lauk dikulah. Tahu kulah Pak? Apa kulah itu ya? Kolam ya. Beli ikan di kolam. Boleh nggak Pak? Kolam. Cek ngeboga kolam, ya guramena 2 kilo, leuwih 2 kilo ya. Emasna 1 ton ya loh. Pas dibedakeun, belentuk. Nah, ini dalam Islam tidak boleh ya, itu namanya gharar. Nahan Nabi an bai'il gharar, ya, bai'il gharar. Makanya dalam jual beli itu nanti akan ada syaratnya ayakuna muayyanan, ayakuna ma'rufan dan ayakuna tahiran. Jual beli misalkan binatang yang diharamkan oleh agama, boleh nggak teman? Jual beli khamar, ya, jual beli ya bisnis khamar lah, bisnis khamar ya, bisnis daging babi, itu boleh nggak itu? Kalau kembali kepada syarat jual beli ayakuna tahiran, maka tidak boleh dalam kita bermuamalah barangnya haram, harus yang Jadi kalau misalkan bagaimana pupuk, maaf ya, kotoran kambing, kalau dalam bahasa Sunda tai embe, tai embe jeung pupuk ya, sawah perlu pupuk ya kan, tai embe halus sudah gitu. Nah itu yang dibeli bukan tai embenya Pak, ya mungkin itu jasanya apa? Jasanya, mungkin dia waktunya habis buat ya nyari, kemudian juga dia juga ongkos dan sebagainya itu. Tapi kalau tai pupuknya nggak boleh dijual. Ya itu apa? Tai kambing ya. Itu kan najis kan? Nah, ini bahasan dalam fikih muamalah. Dan insya Allah kita dari sekarang sampai ke depan mudah-mudahan nanti kita sering-sering lah dengan ada Ramadan ya. Yang penting ya kalau kemarin kita fikih munakah, tapi dalam arti tadi ya, bagaimana ya tadi aturan-aturan Allah tentang usaha-usaha untuk mendapatkan dan mengembangkan harta ya dengan cara tadi ya, dengan cara jual beli, dengan cara bagi hasil, penyertaan modal musyarakah ya, nah, dengan cara juga tadi wadiah. Atau wadiah itu apa? Wadiah itu Pak, titipan, deposito dalam bahasa perbankan itu wadiah dalam bahasa muamalahnya. Nah wadiah itu ada 2 macam kan, ada wadiah amanah, yadul amanah dan yadud domanah. Apa? Wadiah, yad amanah dan yad domanah. Ya. Kalau Bapak menitipkan uang, ini uang. Ya. Akan saya titipkan uang kepada engkau berapa? 2 triliun. Tanggung Pak, ya. 2 triliun gitu. Nah, kalau dikit ya. 2 triliun itu apakah ini uang ini boleh diputar untuk usaha? Kan gitu pertanyaannya. Apakah hanya dicem-cem ungu ya? Si A nitip uang ke si B 2 triliun. Cek si A, nih titip uang ya 2 triliun. Tapi tong dia apa-apain. Nggak boleh berkurang. Nanti kalau misalkan ada itu nanti jasanya ya, jasa keamanan, jasa capena, kemarin ayadanya. Pokoknya yang 2T ini tidak boleh di soceng-soceng. Tahu soceng nggak Pak? Yang itu pokoknya tong diambil-ambil atau dikomak-komakeun. Itu namanya wadiah yadul amanah. Apa? Wadiah yadul amanah. Tapi boleh enggak dalam fikih muamalah nanti ada titipan yang dikembangkan,
pada sektor usaha. Kata si B, daripada uang ini idle dicengcem, kumaha lamun saya puter nih pada sektor usaha. Pertanyaannya, boleh nggak Pak? Hah? Ya. Nah, kalau tadi, maka tadi ada dua pembagian. Kalau yadul amanah, kalau akadnya itu yadul amanah, hanya titipan saja dengan tidak boleh diputar, nggak boleh tuh, boleh. Itu tapi tidak amanah, khianat kan? Tapi kalau yang menitipkannya boleh, silakan aja. Tapi tetap uangnya kembali kan, 2T itu kan kembali. Ya. Tapi boleh diputar, silakan aja. Itu namanya wadiah yadud domana. Apa? Yad ad-domana. Maka di dalam perbankan syariah itu nanti ada tuh dua istilah. Ada titipan yad amanah, ada titipan yad domana. Ya, kan di antaranya kan ada apa namanya titipan yang tidak boleh diusik-usik uangnya, itu amanah, dan titipan yad domana yang nanti bisa diputar, nanti keuntungannya bisa kasih bonus kepada yang apa? Yang menitipkan uang itu, dikasih bonus sebagai keuntungan. Itu wadiah yad domana. Bapak sekalian, ini contoh-contoh yang ingin saya sampaikan bahwa yang dimaksud dengan kajian kita nanti fikih muamalah itu adalah tadi itu yang berkaitan dengan ya ketentuan-ketentuan hukum ya tentang usaha-usaha untuk mendapatkan harta dan mengembangkannya ya sesuai dengan syariat. Dan syariat menjelaskan kepada kita mekanismenya bagaimana harta itu bisa berkembang, bisa didapatkan. Makanya ada tadi dengan jual beli ya, al buyu, babul buyu, dengan bagi hasil, mudorobah, dengan penyertaan modal, musyarakah namanya ya, dengan sewa menyewa ya, namanya al ijarah, dengan misalkan pinjam meminjam, utang piutang, namanya al qardul hasan, al qard ya, dengan menggadaikan barang untuk mendapatkan sesuatu uang misalkan, itu namanya apa? Ar-rohan, apa? Ar-rohan. Atau mungkin kerjasama dalam masalah pertanian ya. Saya katakan tadi ada orang punya tanah luas tapi nggak punya modal untuk menanam tanahnya itu, punya sawah luas, terboga duit dia beli bibit, itu ada caranya. Atau ada orang punya tanah punya bibit, terboga waktu. Ada orang yang nggak punya tanah nggak punya bibit, waktunya loba gitu, dan dia piawai dalam pertanian, itu bisa bekerja sama itu, namanya muzaroah. Apa? Muzaroah, mukhobaroh, mujabanah, dan lain sebagainya. Nah itu semua Bapak sekalian akan kita bahas dalam fikih muamalah ke depan insya Allah. Kalau kita panjang, jadi dulu kita udah bicara fikih munakahat, sekarang fikih Bapak rahimakumullah, apa prinsip dasar fikih muamalah? Ini mungkin pengantar dulu Pak ya. Tadi pengertian, sekarang prinsip dasar. Prinsip dasar fikih muamalah itu Bapak sekalian, satu, yang pertama kaidah al aslu fil muamalah al ibahah. Prinsip dasar dalam fikih muamalah boleh Mas. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Nah, itu beda dengan ibadah Pak. Kalau dalam ibadah prinsip dasarnya tidak boleh. Makanya kalau mengada-ngada bid'ah namanya. Sholat subuh 7 rakaat itu ibadah nggak boleh. Ada nggak ada dalilnya 7 rakaat? Kalau 2 ada dalilnya. Makanya dalam ibadah itu tidak boleh mengada-ngada kan. Al aslu fil ibadah at-tahrim, gitu kan? Asalnya dalam betul tidak boleh, haram, sampai ada dalil yang memboleh. Tapi dalam muamalah, nah ini muamalah ya, dalam jual beli, dalam kerjasama, bagi hasil, ada juga misalkan nanti ada wakalah, apa wakil tua, mewakilkan ya, ada kafalah sebagai penjamin ya, dan lain sebagainya. Itu semuanya boleh asalnya, kecuali ada dalil yang melarangnya. Jadi prinsip dasar dari fikih muamalah adalah boleh Pak.
prinsip dasarnya. Sampai ada dalil yang melarangnya. Berarti kalau begitu bisa luas itu, ya. Kita bisa banyak berkreasi. Apa? Berkreasi. Contohnya mungkin dalam perbankan ya, kalau ada orang akadnya murabahah ya. Apa? Murabahah, akad jual beli. Kan kalau kita mau jual beli kan bisa sebenarnya jual beli dengan apa? Dengan kredit, boleh nggak Pak? Boleh ya. Nah, kalau yang konvensional kan ada orang datang ke rumah kita, misalkan atau ke rumah seorang menawarkan kulkas ke ibu rumah tangga. Bu, arek nganjuk kulkas mau gitu kan? Arek ngambil kulkas, bukan nganjuk ya, ngambil kulkas enggak. Kalau nganjuk ya nggak boleh ada kelebihan kan. Tapi kalau ngambil dan mengambil margin keuntungan itu boleh. Misalkan begini, ini kulkas harga 2 juta. Nanti dibayar, saya ngambil keuntungan 500. Harga pasar berapa? 2 juta. Keuntungan berapa? 500. Dijual berapa jadinya? 2 juta 500 ke ibu tadi. Kayak dicicil tah. Tunggal poe kayak orang datang hadiahnya 200 ditulis Pak ya? Ya? Boleh nggak Pak? Boleh. Tapi yang membeli kulkasnya itu si orang tersebut. Kalau dia memberikan uang ya, kepada ibu tadi, itu riba namanya. Paham Pak? Permuklah ini saja barangkali sebagai pengantar kajian hari ini tentang fikih muamalah yang kita bahas mungkin beberapa bulan ke depan insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa na'udzubika min qalbin la yakhsha wa na'udzubika min nafsin la tashba wa na'udzubika min du'ain la yusma wa na'udzubika min haula'il arba. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyil asqam. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.